Siap. Maaf Pak, saya lagi Pak. Salaman apa? Surah ya? Ya, Baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bapak Wakil Gubernur, mohon izin. Terima kasih suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Kami hadir di sini. Saya kebetulan nama pribadi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan teman-teman. Yang pasti kami bangga dan mengidolakan Bapak sekali karena lewat Bapak lah kami hadir kemarin bersama teman-teman sebesar 5.000 yang kebetulan maaf tuh gara-gara ada robotik segala macam. Susah ya. Nyalamin 1.000 anak di sana. Katanya Bapak pernah mengatakan mohon izin kalau di Indonesia nggak satu-satu katanya. Kalau di Jawa begini udah cukup katanya. Iya. Jadi kami sangat mengidolakan, teman-teman juga sangat bangga ada Bapak sekiranya, walaupun terobati foto bersama yang pagi-pagi kita Pak. Iya. Dan lebih bangga lagi karena Bapak mengeluarkan jargon yang mungkin barangkali bagi kami itu sangat menyentuh bahwa sopir Transjakarta aja 7,7 perawat yang membantu kehidupan pasien harusnya lebih dari itu kira-kira begitu. Tapi oke lah itu semuanya nanti bisa kita bicarakan. Intinya kami memegang diri Pak. Saya kebetulan diamanahkan jadi Ketua PPNI Jakarta. Ini jagoan kami, Profesor Budiana Kliat, akademisi dari UI, salah satu profesor di bidang perawatan yang sebentar lagi akan ketemu kakak bapak gue. Tanggal 29 akan ketemu dokter Gasri. Iya. Nah, Tanggal 29 dari dokter Petrus Pak. Adik saya Pak. Iya. Cuma dia lebih gede tambangnya Pak. Jadi kalau jalan suka bilang dia kakak saya. Terus ini Bu Prayetni, beliau ketua kami pertimbangan kalau ada hal yang sekiranya bisa diterima. Ini Bu Mariati dari RSUD Koja, beliau kepala bidang perawatan. Terus itu Pak Ali, sekretaris kami di BPNI. Ini Pak Herman, perawat puskesmas dari Jatinegara mewakili teman-teman, dan di sana Ketua BPNI Jakarta Utara Pak Marianto. Nah, hal yang lebih Di rumah sakit swasta. Saya di ambulan. Kebetulan di ambulan. Gitu. Jadi demikian perkenalan. Selanjutnya barangkali Pak Prof. Budiana akan menyampaikan hal yang menjadi pesan kami Pak. Iya, izin Pak untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin kami bisa melakukan kontribusi dalam rangka Jakarta Sehat Pak. Yang pertama dulu kami appreciate sekali dengan kartu Jakarta Sehat. Walaupun waktu itu ada masalah, tapi kami bilang begini, nah mungkin selama ini masyarakat nggak tahu mau berobat kemana, nggak punya uang, jadi banyaklah datang ke rumah sakit, begitulah pandangan kami. Tapi kemudian setelah kami berdiskusi bersama-sama, itu kita bicara hilir, tetapi kita harus bicara hulu juga, supaya kita jangan menunggu saja di rumah sakit. Nah, sehingga apa yang mau kami tawarkan Pak, bagaimana kita meningkatkan pelayanan di rumah sakit sebagai bagian dari hilir, kemudian bagaimana kita moving ke masyarakat. Makanya teman-teman kami juga dari puskesmas, karena di puskesmas pasti ada perawat, bahkan di puskesmas pembantu ada perawat, ada 44 puskesmas kecamatan, benar ya Pak ya, dan 297 puskesmas pembantu. Jikalau di sana itu semuanya bisa, perawat-perawat kami itu profesional ya Pak, profesional dalam kemampuan, kami nanti akan bantu jamin kemampuan dia. Kemudian sistemnya memang ada bahwa mereka itu punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Di beberapa tempat sudah ada pilot kami Pak, baik di DKI maupun di provinsi lain, sehingga kemungkinan besar kita nggak hanya ngerjakan di hilir, tetapi di hilir ini pun bisa cepat dia kondisi pulihnya, karena yang mula-mula bertemu dengan pasien itu Pak, perawat Pak. Di rawat jalan ketemunya dengan perawat duluan, di UGD ketemunya dengan perawat. Tapi kalau perawat ini dia tidak kita bekali dengan kemampuan yang mantap, dengan sistem yang tepat, maka dia cuma jadi ini nanti Pak, oh ada pasien telepon dokter doang, ada pasien telepon dokter, padahal jumlah perawat jauh lebih banyak daripada isi undang-undang perawat itu kan Pak. Udah ya, setuju kan Pak?
DPR setuju, didorong ke pemerintah. Pemerintah sekarang Sedang menunjuk membahas. 5 kementerian untuk membahas Jadi juga. itu preventif semua kan harusnya Iya, Betul, diawal. betul sekali Pak. Betul. Jadi di dalam kondisi sakit kami bisa memberikan yang optimal. Kebetulan saya punya pengalaman dulu registered nurse di luar Pak. Gak kalah kita Pak, asal ditata dengan baik. Terus perawat kalau dikecil-kecil ketus bukannya Bu ya. Kami sekarang bilang begini Pak, gaji pertama kita adalah setiap kita ketemu pasien ada dampaknya, itu gaji pertama kita, bukan yang gaji bulanan itu. Dan nggak bakal sia-sia kebaikan dan profesionalisme yang kita lakukan itu yang sedang kami gembar-gemborkan Pak. Kami ingin membuktikan bahwa tindakan kami itu memang ada dampak pada pasien, ada produktivitasnya pada kesehatan, sehingga barulah dengan itu kami layak Pak mendapatkan Bapak bilang tadi. Tapi itu harus sudah set tuh. Kemarin kita udah perbaiki soal dokter ya. Iya. Yang soal gaji dokter kita mau minimal tuh ada 5 komponen. Kita lagi atau sampai 5 tuh belum dinas belum selesai draftnya. Harus cepat itu. Minta waktu Bapak untuk audiensi. Iya harus cepat itu. Saya Iya, minta. ada. Saya mah kapan aja Pak, Bapak aturnya datang. Betul. Ada UMP, Iya. kalau nggak salah tuh dari Kemenkes itu 1,8 ya kali UMP. Iya, Pak. Terus kita ada uang apa tindakan ya? Ya. Apa biasanya uang apa tuh? Bukan jasa medis. Ya jasa medis. Terus ada TKD. Kita juga dengan asuransi karena ini honorer. Pak, nanti begitu Pak, bukan gaji tiap ketemu pasien lagi tadi membuat kami semangat Pak. Ini mau ketemu pasien ada dampak pada pasien aja mau kami buat perawatnya semua Enggak, semangat. itu yang kelima Bu. Itu yang faktor kelima. Oh iya Pak. Ini yang faktor kelima. Dan kan kita kan banyak ada dokter keluarga, ada per wilayah, puskesmas itu loh. Betul. Nah, kita kan udah hitung harusnya per tahun ini yang sakit sekian di wilayah ini. Kita kan semua sistem kayak asuransi kan, sistem kapitasi kita taruh. Nah, nanti uang inilah yang kita bagi dokter dan perawat. Jadi ketika yang jumlah yang sakit lebih kecil daripada yang kita anggarkan, sisanya itu tidak kembali kepada APBD, tapi langsung dianggap. Nah, sehingga ini akan mendorong dokter dan perawat melakukan preventif dan promotif tadi. Nah, itu yang kita lagi set ini. Nah, memang gimana soal kondisi keuangan kita, guru juga minta honorer, perawat juga minta. Nah, ini yang kita lagi hitung. Jadi kita loloskan dulu dokter, nanti guru, nah, perawat juga kita langsung melakukan. Tapi itu kita ikut yang gaji yang profesional. Iya. Setuju. Ya kan? Tapi kalau cemberut-cemberut tidak pecat tuh. Iya. Kami jamin Pak, kami jamin dan mau meresikonya Pak. Ya, dokter yang cemberut-cemberut itu kita pecat. Resiko. Jadi kita yakin banyak orang juga mau masuk ke DKI. Oh betul. Iya. Bahkan dapat info di beberapa rumah sakit ternama yang dia perawat honorer, dia mengakses ke puskes karena tahu dia take home pay-nya udah pasti di atas Betul. lebih besar. Itu yang saya bilang sama kawan-kawan di Dinkes, kita tidak boleh kalah dengan rumah sakit swasta kalau untuk dokter dan perawat. Orang akan merasa lebih bangga jadi dokter di kita kan. Kita kan bangun rumah sakit yang besar yang banyak, kenapa tidak? Kita bangun aja terus klinik-klinik, jadi kita bikin apartemen terpadu kan, jadi klinik. Ya, di dalamnya ada. Jadi selalu duanya pasar. Nah ini kita punya konsep, tentu kalau undang-undang keperawatan, waktu itu saya dengerin itu kok audiensi, waktu saya di badan legislasi dulu. Oh iya. Kan itu udah tahun 2010 tuh, udah Betul. 2011 dia sampaikan. Nah kita masukkan dalam prolegnas tentang undang-undang keperawatan 2010 itu. Nah, saya ikutin, saya masih ingat pernah apa-apa yang diperjuangkan. Cuma memang di protes dokter juga soal perawat mau ngambil alih dokter lah, apa itu sempat jadi semacam polemik di situ. Padahal sesuatu yang berbeda. Iya, betul. Diagnosanya aja beda Pak, diagnosa keperawatan ada, diagnosa dokter ada. Untuk diagnosa keperawatan kita punya tindakan yang tepat dan kita melakukan evaluasi dan riset apakah tindakan Ya, kita perlu didapat. perawat juga cuma ikutin dokternya kasih obatnya bisa salah. Itu masalah juga tuh, obat gitu banyak, perawat juga bisa kasih yang salah. Justru perawat di sini yang menjamin keamanan obat diberikan kepada pasien. Iya. Karena order kan di dokter. Betul. Begitu 3 kali sehari, yang 3 kalinya di malam hari tidak benar oleh perawatnya, udah lah bisa gitu. Karena dokter salah juga perawat bisa koreksi harusnya. Sebenarnya Iya. ini Betul. sampai orang overdosis apa itu. Betul. Nah itu hal-hal itu yang kita lagi hitung.
Yang perawat belum dihitung loh. Itulah nanti di Perawat udah ya. Sudah di masyarakat. Dimasukkan juga ya? Sudah. Ya. Udah ya. Di masyarakat harapan kita nanti Mungkin Pak. di Inggris juga ya. Iya. Dokter juga. Bu gantinya Bu Armida. Bu Oh. Armida pindah ke Pasar Rebo. Oh iya iya. Nakes. Berarti jadi struktural, fungsional jadi struktural. Enggak. Dia ada dulu di kepegawaian. Sekarang merangkap di Nakes. Harapan kita nanti juga Pak, di masyarakat kita latih kader kesehatan, itu juga banyak udah contoh-contohnya nanti yang kita mau lakukan di sini. Kemudian di tingkat kelurahan, di Pustu ada perawat juga yang kompeten. Jadi dia bukan pasien yang sehat, sakit aja pasiennya. Dia semuanya berapa orang di wilayah itu dan nanti dia petakan berapa yang sehat, berapa yang resiko, berapa yang sakit. Kemudian yang sehat Jadi kalau ini perawat turun, iya. bantunya luar biasa. Misalnya ada dokter, ada PPDS, ada mahasiswa, jadi gabung. Jadi kita ini tuh betul-betul tiap istilahnya tiap 3.000 warga DKI atau 2.500 itu ada satu orang yang Betul Pak. Tapi memperhatikan. dipetakan nanti Pak. Jadi kita tahu persis kondisi. Betul. Termasuk kita juga mau membuat anggaran untuk obat, alat, rumah sakit dokter, jadi ketahuan. Jadi ada peta. Makanya kita butuh IT tadi Pak. Betul. Itu sisa dikit harus dia pasang kalau dia gratis. Terus ada satu itu di sistem saya mau lihat. Kita nggak mungkin kendalikan rumah sakit puskesmas begitu banyak kalau tanpa IT. Betul. Itu yang IT kita sudah pelajari apa obat segala macam kondisi semua. Ya kan? Perawat juga ya. Demikian juga nanti ke atasnya di puskesmas kecamatannya Pak. Ini udah set ya. Ini presentasi ya. Udah. Iya. Kami ingin menawarkan satu konsep yang total community-nya adalah satu RW kita harapkan ada satu perawat. Iya. Bapak Bu. Dia bukan sekedar pemantauan, tapi dia juga bisa memberikan tindak lanjut dari pasca rawat di rumah sakit. Iya. Selama ini kami memahami Itu yang kalau kita mau. pasca rawat itu terus terang definisi sembuh ya pulang rumah sakit sembuh, padahal dia perlu pemantauan di rumah. Itu yang banyak membuat orang tidak mau pulang di rumah sakit. Iya. Kalau dia tidak mampu, kalau dia dari keluarga miskin, anak semua kerja. Siapa yang orang kaya gampang, sewa perawat taruh di rumah kan. Tapi kalau orang pas-pasan, siapa yang mau ngurusin maknya, bapaknya sakit? Akhirnya gimana? Dia nggak mau pulang di rumah sakit. Karena di rumah sakit ada 3 kali perawat kasih makan. Di rumah belum tentu ada yang kasih makan. Belum tentu ada yang mandiin. Ya kan? Air panas lagi, AC lagi. Siapa yang mau pulang ke rumah? Nggak ada yang mau pulang. Nah ini akhirnya rumah sakit juga kepenuhan. Nah sebenarnya kalau dia cuma pulang rawat atau cuma sekedar infus, kalau ada perawat yang bolak-balik. Iya, itu dia. Tapi kami menyadari Pak bahwa kami juga nggak bisa sendiri. Konsep besar kami kan cure and care, artinya dokter dan perawat harus satu tim. Nah, jadi harus. Nah, ini harus dipikirkan. Nanti kita bicara sama UI juga sama RSCM. Berarti konsep dokter keluarga itu kita harus combine dengan perawat. Ya kan? Jadi ada kan umumnya dokter juga nggak boleh praktek kalau nggak ada perawat kok sebetulnya. Pasti standarnya begitu kan. Nah jadi kalau bisa tuh selalu ada perawat. Cuma duitnya beda dengan dokter. Ya dari sisi itu berapa dapat dia. Jadi nanti perawat juga ada tambahan. Iya. Itu bisa dari gede perawat. Kan saya setuju bisa dari gede perawat. Kalau perawatnya ada apa-apa sama dokternya, kasihnya lebih banyak. Ya kan siapa tahu dia jatuh cinta, mungkin dia ada masalah. Boleh kan? Boleh, soal arti Mungkin teman kami mengatakan demikian Pak. Kalau dokter kan periksa, kebetulan langsung tulis resep. Setelah itu nanti kalau dia nggak bisa jalan, perawat kan melakukan latihan romnya. Kemudian latih dia bagaimana ngatasi nyerinya, kemudian membantu dia mobilisasi. Jadi waktunya memang lebih banyak mungkin itu tadi makanya kerja terus kita banyaknya lebih banyak. Jadi di kita Pak ada program RW Siaga namanya Pak. Ya, kalau di daerah lain itu kelurahan siaga, memang kita lagi mendorong untuk menjadi kelurahan siaga, namun memang tidak sama sebenarnya. Berarti perawat bisa dilibat. Nah, maksud kami itu juga Pak. Jadi bahwa cuma mungkin konsepnya berbeda karena kalau RW siaga ini konsepnya memang wilayah tempat tinggal sebaiknya karena dia intinya adalah penggerakan di situ Pak. Jadi untuk bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat tidak hanya sekedar untuk Kalau itu manfaatkan perawat-perawat yang tinggal di rumah situ aja. Ya, jadi memang Kan kasih aja nama list alamat-alamat perawat yang mau terlibat di RW. Kan tinggalnya di Kalau Jakarta. di RW saya sih nggak usah. Sumpah gini Pak,
organisasi profesi dan mereka memang bersedia banyak yang untuk turun ke masyarakat. Jadi kalau saya sih inginnya ya kita membuat konsep supaya mereka berbagi tugas Pak. Boleh dikumpulin dulu, ibu aturnya dikumpulin, undang dibagi. Ada siapa alamat daerah mana, Jadi kalau diundang daerah ini berapa, terutama daerah-daerah yang agak kumuh, daerah itu yang nggak ngerti. Boleh. Nanti saya akan koordinasi sama dinas kesehatan untuk membuat peran masing-masing. Kita bisa Secara khusus sebenarnya Bu, kebetulan saya kan area saya kesehatan jiwa Pak. Itu angka gangguan jiwa berat Jakarta paling tinggi Pak. Tetapi hampir di 44 puskesmas di DKI itu sudah kita latih Pak. Ya, waktu 2009 sampai sekarang. Itu kita sudah kembangkan juga Bu, sudah kita latih kader kesehatan jiwa di beberapa RW, kalau nggak salah udah nyampe 20 deh Bu. Nanti saya sampaikan juga ke Ibu reportnya. Tapi dia memang attach ke RW siaga tadi. Kan ada tuh yang dari siapa tuh yang dari Kementerian Sosial itu. Kan sekarang kita panti jiwanya tidak cukup. Nah kalau ada orang gangguan tuh kalau dia tinggal satu rumah yang keluarga ngurus 24 jam kan masalah. Dia orang kelebihan energi juga kan, kadang-kadang ya diem. Nah kita sudah lagi mau cari di dinas sosial itu sewa rumah atau beli rumah yang 500 meter atau 1000 meter. Jadi orang-orang itu di daycare gitu di tempat itu, sehingga malamnya dia pulang. Nah ini juga bisa kerjasama dengan perawat itu untuk tempat-tempat seperti itu. Nah, jadi orang-orang ini yang tinggal di rumah dia, tapi pagi siangnya dia ngumpul di rumah yang bareng-bareng. Duren Sawit itu kan rumah sakit DKI yang memang fokusnya juga ke jiwa. Sudah lama fokus sana lagi dia sekarang. tapi kan Pak Banjar udah ke sana Pak. Kemarin ketemu katanya kita berangkat lagi. Iya. Pak Wakil Gubernur, satu hal yang kita punya konsep, kami sejak 83 sudah mendeklar profesi dan sejak itu juga sudah dicanangkan pendidikannya itu strata nurse Pak. Jadi enggak lagi diploma 3. Jadi setara sebenarnya dengan profesi kesehatan lain seperti dokter. Kayaknya Jakarta dulu ada. Yang kita ingin dorong sebetulnya adalah sebagai simbol dalam kesetaraan dan juga ini amanat dari seluruhnya, rekrutmen di PNS-nya itu kita harapkan dari nurse-nya, bukan hanya diploma 3. Nah, kita udah profesi nurse. Jadi sudah ada itu. Di beberapa provinsi bahkan sudah ada. Catat itu waktu dia ngajuin informasi. Supaya Jakarta duluan Pak. Dengan kompleksitas masalah, dengan tadi akan kita masuk dalam satu tim, tentunya kalau timnya. Dulu kita ada D3 ya Pak? Iya. Sekarang sampai doktoral kita punya Pak. Jadi ada D3, ada S-Top Nurse, itu yang profesi sama seperti S-Ket dengan dokter. Oh jadi profesor ya? Ya, ada yang profesor. Baru 3 kami Pak, saya nomor 3 Pak. Ada profesornya. Ada masternya, ada spesialis keperawatan anak, maternitas, jiwa, dan medika surgical. Kemudian ada program dokter. Nah, kan lebih baik Jakarta duluan nanti yang merasakannya Pak. Dan menjadi leading Pak. Harus minimal nurse Pak Jakarta. Masalahnya lebih kompleks dibanding yang lain. Jakarta paling komplek lah. Nggak ada yang sakit sarafnya Jiwanya banyak. Jiwanya aja paling gawat Jakarta Pak. Iya. Kami aja ada gangguan jiwa juga, cuma lolos. Kalau nggak ada gangguan jiwa nggak berani masuk sini katanya. Cuma di tesnya lolos. Di tesnya masih lolos. Kadarnya masih ya oke lah. Lagi tenang Pak waktu tes. Tesnya pas itu lolos. Pas. Amin. Tapi kita bisa buat Jakarta sehat jiwa Pak. Itu yang kita ingin sih. Yang sehat tetap sehat. Saya kira harus kerjasama sama Dinsos sama Kesos. Ya saya kira perlu. Jadi intinya gitu, kita pengen ada pemerhati. Lebih ideal lagi satu orang ngawasin 30. Bila perlu para perawat ini melamar jadi ketua RT, ketua RW. Ya kita pengennya seperti itu loh. Pasti kan nggak yang kita malam-malam tuh. Toto. Bu RT, anak saya panas. Joko ada termostes. Ada termorek. Termorek kan termostes kan. Nah saya memikirkan seperti itu konsepnya. Kan ada pepatah bilang, tetangga yang dekat itu lebih baik daripada keluarga yang jauh. Kalau ada apa-apa siapa? Kayak rumah sebelah saya saja, semua keponakannya rumah saya ada orang tua 87 tahun, tinggal berdua sama anaknya aja. Itu keluarga selalu titip
bilang sama saya, Pak, kalau ada apa-apa titip tante ya, titip oma ya. Ya udah kalau saya malam butuh apa-apa saya ada sopir ada apa tinggal bilang aja yang jaga gitu. Nanti kan sebulan lebih dekat. Nah coba masa satu orang ketua RT tidak bisa tahu 30 tetangganya sih. Nah kalau ada yang seperti itu kita bisa sehat. Dia datang, kita tahu siapa yang ngerokok, siapa yang hidupnya sembarangan kan. Dulu saya di Belitung aja di Bupati, saya bisa tahu tuh suami siapa yang suka ke kafe, yang suka. Saya tahu, saya tahu RT, oh saya tahu. Rumah siapa ada lansia, ada balita, rumah orang tua. Bahkan di RW ini, kampung ini, dusun ini kan nggak RW dusun. Kain kafannya ada apa nggak ada, papannya apa nggak, saya tahu semua. Karena ada yang ngurusin. Jadi saya kontrol itu. Kenapa? Kayaknya sepele ya. Bapak saya ngajarin saya di kampung paling penting kain kafan. Saya kenapa? Sama papan. Orang Muslim begitu meninggal, misalnya 93% Muslim, begitu meninggal, kan langsung kubur hari itu Pak. Kalau malam besok, kalau lagi stok kain kafan habis gimana? Ini pulau nih, kalau papan nggak ada gimana? Jadi jangan main-main loh, itu sederhana. Makanya sebetulnya pemantauan ke tetangga yang sakit adalah konsep yang satu perawat satu RW itu dia mobile tiap harinya, bukan stay. Seperti ini puskesmas, dia mobile sebetulnya. Jadi saya ditaruh di puskesmas. Nanti kita taruh di klinik terpadu, rumah susun terpadu. Begitu. Dan kalau saya pasang 2 lantai 3 serbaguna untuk kontrol orang. Dia untuk turun udah tahu tensi apa. Di daerah saya nggak cukup dokter, itu perawat-perawat kok yang tensi orang segala macam di puskesmas itu Pak. Itu perawat. Itu semua seperti itu. Mantri-mantri lah itu ya. Ya, dulu jargonnya mantri. Mantri Pak, sekarang perawat aja Pak namanya. Iya. Ada lagi mungkin dari RSUD atau Prof Mas? Sebenarnya yang bisa kita jamin khususnya lagi Pak, karena saya bergelutnya di jiwa, yang gangguan jiwa sekalipun kita yakin banget bisa sembuh. Dan kalau bisa Jakarta bebas pasung dulu, karena bebas pasung nasional itu 2014. Ya, jadi jangan ada yang pasung. Jakarta masih ada yang pasung? Masih Pak, masih. Ya, tetapi kita nggak tahu semuanya, masih saya bilang Pak, karena yang di wilayah yang kami udah bina untuk kesehatan jiwa Pak, tapi yang belum lagi yang lain. Misalnya lah, malaria berapa orang lagi sih kita di Jakarta ini? Kemudian itu untuk hilirnya, tapi bagaimana mencegah supaya tidak ada lagi yang malaria? Itu nanti semuanya yang kita seperti Bapak bilang tadi di satu wilayah itu kita mohon supaya hal itu semuanya ada dari hulu ke hilir tadi Pak, dari hilir ke hulu semuanya kita tangani Pak, supaya nggak hanya sehat jiwa tadi, tapi Jakarta sehat, betul-betul menjadi model. Ya, itu saja Pak dari kami. Mudah-mudahan kami bisa diberdayakan Pak. Mungkin satu lagi Pak, sebenarnya di puskesmas model ini sudah ada Pak yang disebut keperawatan kesehatan komunitas atau masyarakat. Cuma dia tidak bisa jalan baik karena juga strukturnya juga tidak ada yang harus memantau itu Pak. Dulu kita punya konsep wilayah kan, satu RW peta status kesehatan sehingga keluarga yang punya masalah gizi itu kan jalan. Tapi setelah itu kan hilang karena sampai dinas kesehatan juga tidak ada Pak. Apa saluran organisasinya ya, strukturnya, sehingga ini menjadi hilang semua, akhirnya kuratif semua. Jadi ini juga kita kalau bisa dihidupkan kembali sehingga yang diinginkan tadi konsep wilayah masih ada. Ya, harusnya fungsi puskesmas itu iya, masih ada, cuma tidak ada tampilannya. Tidak ada saja baru di kelurahan juga ya sebagian. Nggak nyampe. Komunitas ya Pak. Tapi kalau bidan enggak. Jadi hilang Pak. Kesehatan Kalau masyarakat bidan ya. sih Kalau ini bicara kesehatan masyarakat, Kesehatan masyarakat di keperawatan di kelurahan Pak. Iya. Tapi kalau bidan yang fungsional masih ada. Kalau kalau bidan gajinya udah bagus ya. mereka punya praktek klinik mandiri Pak, sehingga tertolong di situ. Ada Praktek hitungan pribadi, dayanya. iya. Yang Perawat 400 belum. ribuan ya kalau dia Iya. puskesmas itu ya. Kayak nangan dapat yang per saat. Iya. 800 ya. 500 plus-plusnya ya sampai Iya. 800. Kalau perawat belum. Kami biarlah Pak Dulu kalau di diberdayakan kampung perawat. saya, Iya. kalau dari Bujangan bilangnya begitu. Kalau mau jadi orang nggak itu main politik terus, menikahnya sama bidan sama guru PNS. Ya kerja kita tuh main politik aja terus.
Karena di rumah aman ya. Di kampung begitu. Kalau dokter kan terlalu tinggi, nggak ada susah dokter kan. Ya, kalau di sana gitu, kalau udah punya istri bidan sama istrinya guru, aman deh. Kita boleh jadi LSM lah apa aja. Bu Mariati dari RSUD barangkali ada satu dua kata. Masalahnya Ya, rumah sakit Pak, ya dampak dari ini semua sistem rujukan seperti pelayanan di puskesmas ini sehingga berubahnya Iya. pasien di rumah sakit. Perawat Ya, kerja setengah kami mati. sih melayani Pak Iya. dengan senang hati, tetapi harus ada keseimbangan antara tenaga gitu Pak dengan pasien. Kan Bapak udah berkunjung ke rumah sakit Koja kan gitu ya, di IGD merasa tak 100 gitu kan. Terisi terus, sekarang diisi terus tempat tidur semua udah full gitu Nah, kita Pak. mau bangun DP-nya nggak Iya. lambat ini. Iya. Saya udah tekan pakai RKPP supaya tidak X-1 bisa langsung rancang bangun. Rumah sudah ada. Nah itu memang kita lagi udah mulai turun sih Bu. Kita minta maaf sama terima kasih lah kejadian kemarin para perawat dokter kerja dengan baik di puskesmas ya. Masih bertahan sampai malam. Ya. Ya, menggerutu hampir nggak ada yang gerutu, kecil sekali. Ya, ada 1-2 orang yang Soalnya kita lihat Bapak juga kerja keras. komentar. Bapaknya ada Pak. Ada yang komentar. Tapi sekarang udah mulai turun, kan kita menaikkan kompetensi. Koja kan sekarang udah banyak bantu PPDS di puskesmas ini. Sudah banyak program pendidikan dokter spesialis sudah turun. Dia sudah mulai turun. Masalahnya apa? Rasio ketersediaan kamar plus 3 sama jumlah penduduk DKI itu memang nggak seimbang. Jadi orang itu memang hanya membangun rumah sakit untuk kelas yang. Kalau untuk orang kaya, rumah sakit tidak masalah. Terus terang, yang masalah ini yang kelas 3. Nah, kita mau bangun lebih banyak, tapi bangun kan butuh waktu juga. Makanya lebih baik tekankan preventif tadi. Nah, kita pengen taruh orang lebih banyak, turun, cegah. Jadi kalau kompetensi di puskesmas juga naik, nah, orang juga paling parah opnamnya di PKM kecamatan. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Ada satu ide lagi setelah Bapak bilang begitu tadi kami diskusi-diskusi, di Jakarta ini ada sekitar 40 pendidikan keperawatan. Terus kami bilang tadi, begitu dia masuk jadi perawat, dia ibaratnya punya sahabat keluarga, satu keluarga. 40 kali 100, 4.000. Benar ya? 40 kali 100, 4.000. Berarti dari sejak dia semester 1, udah bersahabat dengan satu keluarga, udah 4.000. Kalau dia udah 4 tahun nanti 4 kali 4.000. Jadi dapat dia asuhan apa, dia lakukan itu. Tentu koordinasi dengan puskesmas Pak ya. Jadi sahabat mahasiswa perawat gitu Pak. Itu tadi kami sampaikan juga. Begitu dia dapat ilmunya, praktek lagi di wilayah itu, seperti itu Pak. Jadi nanti misalnya 40 kan ini kita 44 puskesmas kecamatan. Seandainya satu pendidikan bertanggung jawab satu itu kerja sama dan data-data nanti kita salurkan kepada dinas kesehatan. Ada 40-an ya? Ada 40-an Pak. Nanti kita akan bisa. Dan kalau nggak salah di gubernur juga ada bagian itu kan ya Bu ya, untuk yang pendidikan itu, yang wilayah, yang di asisten apa ya, di Puskesmas. Iya, nanti dia yang melalui itu kita ininya dan kami bisa ikut. Puskesmas. Kami siap membantu dari BPNI Pak. Ya, kita juga banyak mau kerjasama dengan beberapa fakultas kedokteran sekarang. Pernah waktu itu ikut audiensi dengan Bapak waktu momennya PTS ya, perguruan tinggi swasta. Waktu itu di Balairum pernah. Kami juga yang Atmajaya udah bagus tuh reporter adverse-nya. FKUI juga sudah. Kita mau beli unit mobile yang dental ya. Nah itu juga harus mulai banyak. Kalau dental masih butuh perawat dampingi langsung untuk gigi. Nah kita banyak mau turun ke kampung-kampung, ke sekolah-sekolah. Nah ini anak-anak banyak dokter-dokter gigi tuh mau bantu tuh. Sabtu mereka mau turun. Buat UKS, banyak dokter-dokter muda yang sudah kerja di rumah sakit pada mau bantu, pada mau bantu saya. Bisa bawa juga ya. Biasanya ada di mobilnya bisa turun. Nah kita harapkan seperti itu. Jadi betul-betul orang Jakarta merasakan diperhatikan.
tidak dia datang ke pelayanan, tapi kita yang datang ke mereka. Kan dia kan kasihan seperti saya seperti itu. Dia sampai Jumat ibu-ibu sibuk. Sabtu kadang-kadang dia nggak sempat. Mau ke puskesmas sudah tutup. Dia banyak sekali ibu yang cantik itu umur 40-an giginya udah habis kalau dihitung gitu kan. Nah terus saya temukan ada baru menikah 20-an udah giginya habis. Supaya kenapa? Saya cek lagi waktu SMP giginya sudah bolong. Nah kalau dalam puskesmas kan cuma dicabut. Nah kalau cuma dicabut sayang kan. Nah saya pinginnya nanti orang Jakarta giginya bolong pecah setengah pun harus kita sarungin. Selama masih ada akar bagus pun harus kita bereskan. Coba saya nggak dicabutin, dia semua orang masuk puskesmas cabut. Jadi ibu-ibu kita tahu kalau gigi nggak ada kan muka kan berubah. Saya bisa tahu ini kenapa dia sederhana loh. Saya bisa kasih tahu satu ibu-ibu, dia sederhana. Ini contoh kasus ya. Saya kan suka dengerin gitu, jadi bupati kan. Kata ibu SMS saya kasih tahu, Pak nasihatin suami saya suka ke kafe segala macam gitu. Ya, saya nggak kenal siapa. Ini nomor teleponnya. Dia saya telepon suaminya. Dia bilang, Anda masalahnya apa? Kok sering ke kafe gitu ya? Nah, saya bisa dapat jawaban macam-macam. Misalnya salah satu jawaban yang menarik itu gini, Bapak bisa bayangkan nggak Pak Bupati katanya? Karena mereka panggil saya bos kan, mereka panggil gini bos katanya. Mereka suka panggil saya bos, lucu juga katanya. Gini bos katanya. Bayangin katanya, kan misalkan jadi yang pekerja punya kafe itu kebanyakan dari Jawa. Jawa Barat nih. Giginya bagus, orang Jawa Barat kan putih bersih gitu aja. Bagus kan? Rapi gitu loh. Pemandangan indah. Terus dia ngomong begini, waduh, bos dia bilang, bayangin istri saya pergi kerja saja, kadang-kadang air minum pun saya isi sendiri. Gak ada ngomong apa-apa. Kalau yang ini bos, begitu pulang, Bang, hati-hati ya Bang, motornya Bang. Besok datang kembali ya Bang. Saya itu layan gombal gitu loh. Terus Bang bukan, giginya pun rapi. Aku saya pikir gitu. Akhirnya saya begitu saya ketemu ibu-ibu, saya mulai lihat ini dia. Saya mulai perhatiin gitu kan. Waktu nggak senyum cantik kan. Begitu senyum. Saya lihat, oh jangan cantik. Oh giginya tuh, oh masalah. Kok bisa kayak gitu ya? Baru lahir berapa anak baru 30-an gitu udah gigi. Lupa itu di SMP masalah, SMA masalah. Dia waktu dia gadis pacaran pun sudah berlubang giginya. Begitu dia menikah dia nggak cabut, akhirnya ya cabut ngomong. Pakai gigi palsu juga jelek kan? Gigi palsu juga jelek kan? Saya pikir, padahal yang kerja di kafe tiap minggu kirim pulang duit belasan juta. Orang kerja timah. Itu pintar loh, dia beli malas gitu. Nanti mau kirim dijual. Ya kan kita tahu kan orang tuh gigi putih, kita orang beli kan jelek giginya. Lu tuh senyum gitu kan. Ya matanya juga gede ya. Ya itu. Jadi dia ngomong kayak itu kehidupan sosial loh kita tahu kan. Oh kayak gitu. Jadi saya dengerin. Dia tahu rumah siapa yang hari kalau hujan. Orang tuanya panik, kenapa? Karena rumah takut roboh, dia numpang ke rumah orang, dan rumahnya mau roboh, keluarga bisa perbaiki. Kalau perbaiki 1-2 sen itu murah, tapi yang repot kan mau ganti kerangka semua. Setiap bongkar itu satu atap nih ketika makan raya, itu masalah. Nah, saya butuh pemerhati itu. Jika satu orang ngurusin 30 rumah apa masalahnya? Yang namanya balita kurang gizi, nggak ada kurang gizi langsung sehari. Oh iya, betul. Jadi harus tahu, ada ibu yang kita namanya juga ada orang Indonesia. Paling ada ibu-ibu cerita gini sama saya, aduh saya sampai pikir mikir kan. Anak saya tuh hebat tuh, Pak Ahok, apa hebat? Makan nggak rewel, kasih kerupuk kecap manis sudah makan. Ini sederhana loh. Dia nggak tahu badannya gede tapi isinya kosong. Itu kan begitu yang berantem kan. Jadi otaknya tuh apa ya? Kerangka otak itu gede tapi isi itu kosong. Itu bangga. Nggak kayak anak orang rewel katanya. Karena saya kerupuk saja. Kerupuk Bangka Belitung memang enak sebenarnya. Ikan kerupuk bergizi tapi ikannya cuma berapa? Ya kan? Kasih kecap. Wah, langsung makan katanya. Apalagi kerupuk pakai apa? Pakai cuka sama cabai. Wah, itu paling enak ya. Air cuka
itu loh. Itu baik enak tuh makannya. Kalau pempek kan udah ini langsung cabai nih. Nah itu enak itu. Jadi orang bisa makan itu sama nasi. Kami siap. Kami Kalau siap. kalau konsep 1 RW 1 perawat, kami yakin itu Siap. bisa mobile untuk Tapi pemantauan. bayarnya itu mesti dihitung gimana jalan Nah, kita mesti perhitung. Artinya kalau sudah di leading dalam perhitungan dokter, kita harapkan Itu bisa semua masuk bisa dalam berjalan. aplikasi kita. RW kita itu ada 2.706. 2.706. Kalau RW itu bisa ngurusin beberapa RT. Iya, iya. Kalau RT kita tuh puluhan ribu. Oh, iya. RT Ya, kita RT tuh kita 30.257. Ya. kan masih ada puskesmas. Oh iya. 2007. Nah kalau ibu bisa bentuk tiap RT itu siapa saja, udah hebat itu. Ya, Pak. Saya mendambakan ketua RT itu seperti itu sebetulnya. Nanti kami himbau mereka supaya Ikut pencalonan, kita lagi siapkan berkas pembantu. Kalau di kita Pak, untuk gigi Pak, itu dokter kita memang datang, tapi ke sekolah-sekolah. Ya, udah. Ke sekolah-sekolah hanya kita hanya screening. Begitu ada yang bermasalah, kita rujuk ke puskesmas. Kadang-kadang kita menjadi kendala. Dan saya maunya beli mobil itu langsung kerjain. Anak-anak kan juga agak malas ke dokter gigi, takut. Tapi kalau di sekolah, mobil datang digilir, tinggal datang aja. Terus orang tua yang nungguin anak lagi belajar juga diperiksa sekalian. Karena ibu-ibu nggak ada waktu. Nah kenapa saya ngotot mau ada poliklinik di atas pasar? Ya. Karena ibu-ibu yang ekonominya lemah, dia tiap hari harus ke pasar, nggak ada kulkas, mesti beli sayur, dia nggak mampu beli sayur model orang menengah yang beli seminggu, dia tiap hari ke pasar. Dia nggak punya ongkos lagi untuk ke puskesmas. Betul. Mau pap smear segala ada yang murah untuk deteksi. Sekarang yang meninggal karena kanker apa serviks itu tinggi. Nah jadi kita harus jadi sampai dia ke pasar nunggu sayur murah, makin siang kan makin murah nih buah-buahan ini. Dia periksakan diri dulu ke klinik di sana. di pasar ya. Kan saya bisa mabuk itu selain untuk yang soal makanan, saya mau lengkapin. Jadi orang datang ke pasar periksa, dalam pasar periksa. Jadi. Nah saya kira orang yang kaya nggak mau ke pasar kan nunggu ngambil di pasar gitu becek gitu. Siapa yang mau nunggu? Tapi itu orang biasa bisa. Nah hal ini saya minta orang kesehatan pikirkan gitu. Bayangkan kalau kita seperti apa. Nah, saya suka gitu. Jadi saya suka duduk pikir kalau saya jadi dia gimana ya? Kondisi uang pas-pasan ini segala macam. Nah saya suka seperti itu. Nah terus seperti itu kita balik lagi. Nah kita wujudkan yang dia suka gitu. Ya. Terakhir nih Pak, dari teman Puskesmas dan Agiri barangkali sebagai salah satu suara kami, mewakili teman-teman, singkat saja Pak Herman. Terima kasih. Mungkin saya dari Puskesmas ingin menyampaikan pertama Pak, konsep yang ditawarkan teman-teman kami tadi dari PPNI ini sangat dibutuhkan di Puskesmas Pak. Sesungguhnya kami sudah lakukan, tapi sekali lagi tadi tidak ada struktur sehingga tidak berkelanjutan, tidak ada kesinambungan. Jadi ini ditambah dengan manajemen puskesmas saat ini sangat membingungkan kami di bawah. Ditambah dengan situasi KJS seperti ini, keluhan luar biasa di puskesmas. Mungkin tidak sampai langsung ke Bapak, mungkin SMS saya yakin sampai. Teman-teman ini bersuara ke saya. Lalu saya bilang, sabar nanti suatu saat saya ketemu. Mau. Kita mau lelang juga nih kepala puskesmas. Harus itu Pak. Kita lagi siapkan loh. Nah, saya garis bawahi Pak. Tadi kebetulan sudah bicara soal pelayanan gigi. Sekarang ini semua puskesmas kelurahan terisi persentasenya besar sekali oleh dokter gigi. Apa yang terjadi Pak di lapangan? Karena sibuk dengan manajemen, tidak terlayani dengan. Cuman pelayanan gigi di puskesmas ini cabut gigi. Itu yang saya bilang puskesmas Masih sampai detik ini Pak. Iya, harusnya sampai nambal semua, mesti dibuat. Harusnya ada Pak. Sebenarnya ada program itu. Jadi kalau cabut tuh kasihan orang. DKI itu nggak kekurangan duit, saya bilang sama teman-teman ini yang dokter gigi. Itu harus catat itu Pak.
SD kader itu. Saya udah bilang nggak boleh cuma main cabut aja. Tinggal akar pun kalau masih muda diselamatkan. Kalau nggak ada itu kita cari donasi, sarung. Banyak kok mahasiswa kedokteran gigi yang pengen cari-cari gigi untuk dicoba-coba. Iya nggak? Justru kekurangan. Asal aja. Justru kekurangan nggak ada. Iya, jadi itu Nggak ada gigi yang di puskesmas banyak Pak kalau mau dikerjain Pak. Jangan. Kalau dia nggak mau lulus pun boleh. Itu kita butuh segera Pak. Modelnya adalah konsepnya pencegahan promosi, pencegahan penyakit promosi. Untuk saat ini saya mau kasih tahu Bapak bahwa kesehatan DKI jauh dibanding kota lain. Nggak usah banding kita Singapura Pak, terlalu tinggi. Banding Jogja saja. Saya mau katakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh dinas saat ini itu kayak dinas DKI ini kayak di Irian Jaya. Saya mau kasih bukti. Pertama, coba lihat bagaimana menyusun program. Nah, lalu soal puskesmas didorong untuk membuat pelayanan rawat inap. Saya sangat tidak setuju. Sekali lagi kalau kita bicara kesmas, kesehatan masyarakat, kalau kita mau buat rawat inap puskesmas berarti persis kayak di Irian Jaya DKI ini dibuat. Irian Jaya butuh karena tidak ada pelayanan swasta, rumah sakit susah, adanya punya pemerintah, fakta di sana. Nah lalu soal puskesmas didorong untuk membuat pelayanan rawat inap. Saya sangat tidak setuju. Sekali lagi kalau kita bicara kesmas, kesehatan masyarakat, kalau kita mau buat rawat inap puskesmas berarti persis kayak di Irian Jaya DKI ini dibuat. Irian Jaya butuh karena tidak ada pelayanan swasta, rumah sakit susah, adanya punya pemerintah di pelosok-pelosok itu. Nah DKI 142 data di saya rumah sakit. Masa DKI nggak bisa buat kerjasama? Nah ini yang kita keliru kali. Mungkin kalau masih terus seperti ini, saya nggak yakin segera akan terjawab kebutuhan kesehatan di DKI yang didorong sebagaimana yang waktu Bapak mencalonkan jadi gubernur di sini. Nah saya kenapa bicara begini? Karena saya salah satu tim yang membela Bapak di sana waktu di sekretariat. Saya berani membawa seperti ini Pak, ada tanda tangan Pak Jokowi. Ini yang saya tawarkan sama perawat se-DKI, bantu 15.000 yang berada di DKI semua milik Bapak. Jadi saya sayangkan kalau KJS ini Bapak diplesetkan dari rencana awal. Jadi KJS sekarang ini dikembalikan seperti SKTM. Nah sekarang ini KJS membuat petugas sangat kalang kabut, tidak punya juknisnya. Sekali lagi tidak punya juknis. Sudah bikin, belum sampai. Ya, saya hanya ada surat-surat dari kepala dinas yang harusnya juknis itu dibuat kemudian ditandatangani gubernur kami, pelaksana di bawah sana butuh itu Pak. Udah belum siap. Ya. Dinas baru kepala dinas. Harus cepat dong. Iya, udah. Itu kita ribut nih petugas Pak di bawah. Jadi itu harus segera. Konsep kita beda dengan SKTM. Konsep kita ya kapitasi. Cuma kan sekarang kan kalau mereka masih kekacauan, APBD telat, kita juga dengan Jamkesda sama Askes juga belum ketemu. Nah, karena belum ketemu dan euforia nggak heran Pak. Bapak bisa bayangkan nggak kalau kita baksos saja partai politik Pak, penuh Pak. Sekarang DKI itu bakso setiap hari Pak di puskesmas Pak. Makanya saya pikir 2-3 bulan pertama kita lepas ke November. Kita udah sadar. Kalau kita lepaskannya lebih lama, lebih panjang lagi molornya, kita lepaskan. Nah, sayang memang ada masalah di Askes soal CBD juga masalah. Karena ini biaya ini kan untuk kategori kelas A sama B kan juga beda rumah sakit. Nah kita udah sadar, pasti setengah tahun ini pasti berantakan. Ini hanya sekedar untuk membuktikan kepada pusat bahwa 15.700 Anda itu tidak akan cukup. Kami 23.000 ini tidak cukup kapitasi.
idealnya harus 50.000 minimal. Nah kalau 50.000 nggak sanggup, ya sudah, orang disuruh pungut, dipotong. Makanya saya dorong bukan IKTP, saya dorong tiap penduduk itu diterbitkan dari Bank Pembangunan Daerah ATM langsung KTP sebagai kartu mahasiswa. Yang punya uang bisa potong. Ngerokok mampu sehari sebungkus. Masa dipotong 50.000, beli pulsa seminggu 50.000 sanggup. Tapi masyarakat kita sanggup kan tidak terdidik mengerti tentang pentingnya asuransi kesehatan. Ya mau tidak mau kita yang bayarin sebetulnya, Pak. Kita bayarin ini dalam rangka promosi sebetulnya. Untuk misalnya begitu dia udah ngerti pakai, nanti kita kasih gambaran transparansi, mereka mau dipotong. Nah ini semua sakit juga bawa perawat kan ngerti, sakit makan obat pahit tidak nyaman dan nggak langsung sembuh lagi. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita sakit itu udah kronis, Pak. Sekarang kita berantem soal waduk segala macam, ini masa kita udah kronis. Jakarta ini kronis. Saya kalau bangun rumah di tanah saya, Pak, tanpa P2B, datang P2B bongkar, kan dia rugi nggak ke saya? Nggak ada. Saya kalau bikin di tanah Bapak atau di tanah negara, saya sewa-sewain, mau usir saya lebih galak. Terus begitu bongkar dihitung ganti tanah ke saya, ganti bangunan ke saya. Jadi apa nggak gendeng nih Jakarta dibuat seperti itu? Ya semua dudukin sungai waduk semua. Diperjualbelikan, saya juga berani beli, Pak. Kenapa? Pasti untung kok. Nanti kan ikutin NJOP, ikutin harga bangunan. Bangunan sekarang sama besok kan berubah. Tiap tahun berubah harga bayarnya. Saya beli aja. Siapa yang takut dudukin tanah negara? Justru saya bilang, ini lama-lama, 10 tahun lagi dibiarkan. Polres sama balik kota dudukin. Karena seperti inilah Jakarta. Makanya semua taman kita, jalur hijau kita didudukin, Pak. Didudukin habis loh. Ya mungkin saya tambahkan juga Pak, konsep pencegahan kita memang saat ini sangat lemah. Contoh, penjajah makanan saja tak pernah kita bina. Kesehatan, dinas kesehatan itu tidak bisa membina mereka, apalagi sekolah-sekolah. Makanan antara sehat dan sakit itu seperti pedang bermata dua. Satu sisi dia bisa untuk sehat, satu sisi bisa untuk sakit. Itu makanan. Tapi kita nggak masuk ke sana bagaimana mengembangkan sistem makanan itu bisa aman. Dinas kesehatan kita hanya bisa menyerahkan bahwa itu tugasnya BP POM. Sorry, saya sangat cemburu dengan negara orang ketika kita berkunjung ke negara orang. Seorang petugas kesehatan, Mbak, datang ke restoran, itu lebih takut petugas restoran sama petugas kesehatan dibanding polisi. Nah kita nggak punya itu, Pak. DKI itu loh, nggak punya itu, Pak. Ya saya baru mulai dari pasar. Sekolah sudah, Pak. Jadi pergub yang sudah jadi itu kita sudah batasi untuk sekolah. Memang ada kesulitan. Jadi kalau kita langsung menangani di luar sekolah pun itu kita punya kesulitan karena itu melibatkan banyak SKPD, Pak. Jadi itu rencananya tahun ini yang kita tingkatkan ke luar sekolah. Tetapi di dalam sekolah sudah menjadi bentuknya. Oke, terima kasih. Karena saya melihat kita harusnya untuk pencegahan soal makanan ini tidak kita batas-batasi. Coba saja kita lemparkan ke masyarakat, bimbingan itu oleh pemerintah, misalnya di tingkat level puskesmas kecamatan, level sudin, melakukan pembinaan ke bawah, ke penjajah makanan, mereka mau kok. Tapi coba kita susun itu dengan baik, kemudian kita jalankan. Tapi sekali lagi Pak, kita sangat kurang memang petugas kita di sini, karena memang tidak terorientasi pencegahan penyakit. Kiblatnya kita kalau dalam sholat orang Islam, Pak, kiblat kita ini salah, keliru. Kiblatnya ini harusnya kita ke barat, ini ke timur, ke tempat keluarnya matahari, Pak. Ini masalah kesehatan DKI sangat mengakar, Pak. Kalau pengalaman saya 20 tahun, saya pikir cukuplah untuk membuat analisa ini, Pak. Nah, kita harus merubah bagaimana kiblat. Kiblat kita sekarang ini kalau mau perubahan DKI Jakarta Sehat, Jakarta Baru, pencegahan penyakit
promosi itu yang utama, beban APBD-nya diperkuat di sana. Saya siap Pak untuk itu, dan saya punya terus terang kalau Bapak menganggarkan misalnya 2 triliun sampai 3 triliun, saya keluar dari pegawai negeri, kita kelola ini dengan model pencegahan penyakit. Mungkin yang berat hanya setahun Pak. Tahun kedua kita survive. Saya nggak perlu Bapak gaji. Saya punya tim yang kuat. Saya bisa digaji dari saya. Kalau kelebihan uang, itulah gaji saya. Bisa seperti itu. Saya bisa kasih tantangan. Pemerintah kita nggak bisa keluarkan uang itu. Saya cuma Kita contoh Jakarta saja Pak. Kita udah bilang yang ideal di DKI ini kalau mau punya sistem kapitasi sampai orang ngawasin semua, ideal itu kira-kira 50.000 per men per month. Kira-kira gitu. Kita nggak usah dapat 63.000, tapi kira-kira 50.000. Kalau kita asumsikan kira-kira setengah orang Jakarta itu bisa miskin kalau sakit, berarti ya 2,5 triliun. DPD yang otot setuju 1,5. 1,5 sudah ada hutang dari dulu selalu hutang. Yang biasanya selalu hutang 300 miliar tuh. Berarti kita tinggal 1,2. Kalau 1,2 T dibagi 4,7 juta berapa? Kira-kira 23.000. Makanya itu kita coba. Karena 23.000 lah yang disebut dari pemerintah pusat. Ternyata Menteri Keuangan malah menolak, tinggal 15.700. 23.000 itu sudah tidak cukup. Ya sudah, kita jalankanlah 23.000 kamu di Jakarta. Dia kan 22.800 dulu. Kita bulatkan 23.000. Nah jadi maksud saya itu untuk membuktikan nanti waktu nyusun anggaran di DPR RI, nggak bisa nih. Kita Juni mau evaluasi kan misalnya. Jadi tidak bisa. Jadi saya mau cuma bilang tidak bisa perasaan kira-kira. Itu udah dijalankan. Ini hitungannya. Jadi itu masalahnya Pak. Kalau ada 2-3 triliun, oh kita kapitasi jalan semua Pak. Semua dokter bisa kontrol 3.000 orang. Banyak dokter yang mau. Yang penduduknya agak banyak kita bisa coret. Itu kita udah hitung. Nah semua saya gulutin ini loh Pak. Berarti kata Pak Hasbullah. Ini udah master dia bilang. Hasbullah. Ya kan kalau Pak yang Pak Fahmi yang Askes ini dia belum. Dia udah kasih doktor dia belum. Saya dari tahun 2005 gulutin ini Pak. Saya mau jadi bupati karena sistem kesehatan. Makanya saya baca semua sistem ini semua. Sampai saya cari tahu akar masalah. Kenapa negara Skandinavia bisa lakukan jaminan sosial seperti ini? Itu ternyata tuh saya ketemu bukunya. Saya udah jalan, saya baru ketemu bukunya. Itu ada buku bagus. Carvin di Ranah Publik. John Carvin dari Swiss. Jadi itu mereka dipengaruhi dengan pemikiran itu. Itu buku bagus sekali saya baca. Itu mempengaruhi tentang jaminan sosial. Kita ini negara sosialis terus Bapak, kita Pancasila kita. Nah kenapa bisa ada Pancasila seperti itu? Saya mencari tahu. Kita dipengaruhi oleh Belanda. Belanda waktu itu masih dipengaruhi dari teologi Calvinis. Kenapa pembesar kita bisa dikirim sekolah di Belanda? Karena ada si Cooper, Perdana Menteri Belanda tahun 1900-1903 yang mengatakan bahwa harus tidak bisa menjajah orang seperti itu. Kita harus bawa orang-orang jajahan untuk sekolah. Makanya dapatlah kita orang Soekarno-Hatta yang pemikirannya sebetulnya dipengaruhi oleh itu sebetulnya tentang jaminan sosial. Makanya kita mesti terima keadilan sosial bukan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial orang dikebukin di depan jalan kita masukin bantu itu bantu. Tapi kalau kita jamin sepanjang depan jalan tidak ada yang dikebukin itu keadilan. Nah, jadi kalau kita runut lagi lebih dalam Pak, tugas kita apa? Membawa keadilan sosial buat seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan keadilan sosial itu preambul pembukaan kita. Nah, ini dipengaruhi. Nah, kita sekarang persoalannya bagaimana bisa mewujudkan itu? Nah, kita mesti ada hikmat bijaksana untuk mengadministrasi keadilan sosial ini. Nah, kalau ini bisa kita punya, kita harus membuat satu sistem yang bisa memelihara keadilan dan kebenaran ini tetap berjalan. Harus ada maintain. Nah, itu tugas kita. Nah, gimana cara maintainnya? Sistem yang harus kita bikin. Nah, gimana bisa lakukan ini semua? Ya, Anda punya kepala yang lurus, baru
Pemilu kada sudah betul, Anda punya kesempatan pilih orang yang lurus, yang tidak punya kepentingan. Nah, ini kan teorinya Abraham Lincoln, kan presiden ke-16 Amerika. Banyak orang bisa tahan terhadap penderitaan, tetapi karakter orang baru bisa kelihatan kalau dia dikasih kekuasaan. Nah, ini seperti itu teorinya. Nah, ini yang mau kita lakukan. Kalau ada pemimpin merekam jejak jelas, dia bisa mewujudkan keadilan sosial, dia bisa mengadministrasi keadilan supaya betul-betul terwujud, lalu dia bisa membuat sistem untuk menjaga, memelihara keadilan ini dengan kebenaran dasar-dasar peraturan kita. Dia orang nggak bisa ngelak. Jadi siapapun jadi pemimpin di sini, sistem jalan. Nah, jadi itu yang kita pikirkan. Kalau dibilang kami berhasil belum? Oh, kami berhasil belum berhasil. Karena kami masih tinggal 53 bulan. Kemarin 7 bulan kita di sini. Kita udah kerja udah kayak orang gendeng kok. Saya dari pagi 7:30 masuk, belum nyampe pun udah rapat ketemu orang, 2-3 ketemu orang. Nyambung terus, sampai makan siang rapat tuh kita. Sampai makan malam udah ramai ketemu. Nanti makan malam pun sama pusat koperasi pasar kita dialog. Jadi di media bilang kan, istri bapak mengatakan bapak mau pulangnya tengah malam terus. Udah kayak orang, saya harus bangun 4:30 Pak, supaya bisa olahraga. Kalau olahraga jempol saya. Betul. Jadi tiap hari harus setengah jam mesti di sini. Dan kami siap Pak merawat bapak dan keluarga. Ya, sudah 1 jam lebih Pak bersama kami Pak. Saya spesial lagi